Saya orang Sunda, lahir di tanah Sunda, ayah dari Garut, ibu dari Sumedang. Tapi waktu kecil kakak-kakak saya suka bilang saya ini anak angkat dari Papua. Karena dari segi fisik, mungkin kekuatan badan atau karisma itu seperti orang Papua. Tapi kemudian diperhalus bukan Papua tapi Indonesia Timur. Jadi ada semacam suatu perasaan bersaudara dengan Indonesia Timur. Walaupun kemudian saya periksa catatan rumah sakit segala enggak, saya betul anak Sunda. Nah, jadi Indonesia Timur ini sangat penting untuk Indonesia dalam segala hal. Bagaimana perasaan orang Indonesia Timur yang sebenarnya, orang Flores tuh merasa jadi warga Indonesia yang terhormat atau masih perlu memperjuangkan diri? Memang harus kita akui secara jujur bahwa pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia bagian Barat memang jomplang. Tetapi kita sebagai bangsa itu harus berada dalam satu kesatuan visi bahwa NKRI itu hal terbaik yang bisa dimiliki Indonesia saat ini. Hanya sekarang NKRI ya, bukan MKRI ya. NKRI. Dan sekarang itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan pembangunan supaya tidak ada merasa superior, ada yang merasa inferior dalam kehidupan sebagai bangsa. Kita sepakat, kita setuju bahwa pemerintah secara bertahap mulai memberikan perhatian yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia Timur. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, itu hal yang harus diterima sebagai positif. Hanya memang dalam proses seperti ini, pemerintah harus lebih giat untuk menanamkan cara pandang yang baru dalam pembangunan. Supaya itu harus dimulai dari manusianya, dari SDM-nya. Mengucurkan duit, uang begitu banyak ke suatu tempat, tetapi tidak menyiapkan SDM-nya, itu pekerjaan yang juga akan sia-sia. Uang tidak akan digunakan secara tepat bagi masyarakat, tetapi akan digunakan oleh mereka, pemilik uang, dalam tanda kutip, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini harus dijaga keseimbangan baru dalam pembangunan Indonesia bagian timur. Pak Romanus sedang menulis buku apa pada saat ini? Atau akan menulis buku apa di masa depan yang dekat? Sedang menulis buku tentang The Power of Giving ya. Oke, yang tadi pada awal dikatakan. Lalu kemudian juga menulis tentang ekonomi. Ya. Oh iya, aspek apa dari ekonomi? Kita lagi menulis tentang perasuransian di Indonesia ya. Kalau pendengar Anda tertarik mendapatkan buku itu bisa menghubungi kami. Nanti kami akan usahakan. Saya beli terus saya markup boleh ya. Nah, kalau yang sudah beredar buku apa? Sebenarnya saya tidak menulis buku secara khusus spesifik, tidak ya. Oh, jadi kolom-kolom ya? Oke. Ya. Di mana kolom Anda munculnya itu? Saya lama nulis di Bisnis Indonesia tentang pasar modal, lalu juga di beberapa media lainnya. Apa yang membuat Anda tidak ingin menjadi staf suatu majalah atau koran dan tidak menulis buku? Apakah ada sikap hidup tertentu yang melihara jalur Anda di bidang tulisan lepas seperti sekarang ini? Menulis itu memiliki suatu kesenangan tersendiri, dan ketika kita menulis, seluruh ekspresi yang ada dalam diri kita itu bisa tercurahkan secara maksimum. Satu, yang kedua, menulis tidak bisa dipaksakan dari luar. Menulis ketika dipaksakan dari luar. Kalau minta nulis sekali 2 minggu gitu susah ya? Bisa. Yang dimaksud paksakan apa tuh? Suruh Momentum bilang I love you, padahal nggak mau bilang I love you. Yeah. Momentum menulis ketika ada hal yang kita tidak suka untuk menulis, tetapi dipaksa untuk menulis, itu hal yang secara nurani itu harus dikatakan tidak. Misalnya gini, ketika saya misalnya menulis tentang buruh karena saya menyukai perjuangan kaum buruh, tetapi pada saat yang lain saya diminta menulis tentang kekuasaan untuk meruntuhkan buruh, saya akan menolak secara tegas. Begitu juga kalau Anda nulis biografi, Anda akan selektif dalam menulis biografi. Ya, selektif. Kalau biografi saya mau nggak nulis? Pasti mau lah. Yang nggak mau biografi siapa Pak? Nggak usah dijawab ya. Jadi kedengaran Anda itu bebas sekali. Hubungan dengan Flores bagaimana? Kan sekarang sudah tinggal di Jakarta. Depok ya. Depok. Bagaimana hubungan dengan Flores? Saya satu orang yang sangat mempedulikan masyarakat kelompok masyarakat Flores. Saya di Jakarta hampir 17 tahun dengan kehidupan yang sangat biasa, sederhana. Tetapi saya berusaha untuk mendidik orang-orang muda Flores itu menjadi sarjana, menjadi pemikir-pemikir baru.
dalam 16-17 tahun saya di Jakarta, saya berhasil mendidik sekitar 20 sarjana baru. Ya. Mendidik dalam format bagaimana, Pak? Format yang kita adalah sekolah. Membuat mereka dari tamat SMA itu menjadi sarjana, yang SMP disekolahkan menjadi SMA, dan itu kurang lebih sekitar 20 sarjana yang kita usahakan, kita berjuang dalam posisi sulit sekalipun untuk mengembangkan mereka SDM. Sekolah di berbagai tempat dan Pak Romanus mendorong mereka atau memfasilitasi. Mendorong, memberikan motivasi, tapi sekaligus juga membiayai. Oh, why? Oke dah, saya rasa itu sudah sangat meyakinkan kita akan komitmen Pak Romanus kepada hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Ini adalah Wimar Show dan setiap episode kita kemukakan hal-hal yang baik mengenai masyarakat. Saya memiliki pandangan yang sangat positif dalam Wimar Show ini, karena kita membutuhkan suatu pandangan yang lain dalam menilai